Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Alhamdulillah masih bisa share video ini dan semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang aset tetap. Kompetensi dasarnya menerapkan aset tetap dan melakukan pencatatan aset tetap. Pengertian aset tetap. Yang dimaksud dengan aset tetap berwujud adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam operasi normal perusahaan. Untuk tujuan akuntansinya, jangka waktu penggunaan aset tetap dibatasi dengan lebih dari satu periode akuntansi. Adapun klasifikasi aset tetap, aset tetap dengan umur terbatas adalah aset tetap yang memberikan jasa penggunaan bagi operasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Aset semacam ini disebut dengan depreciable asset. Contoh, bangunan, mesin, dan peralatan yang lain. Aset tetap dengan umur tidak terbatas adalah aset tetap yang tidak akan habis digunakan atau tidak diketahui kapan jasa yang diberikan oleh aset tetap tersebut akan habis. Aset semacam ini disebut dengan non-depreciable asset. Contohnya, tanah. Pengeluaran modal dan pendapatan. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap dibagi menjadi dua. 1. Pengeluaran modal. Pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. 2. Pengeluaran pendapatan. Pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode yang bersangkutan. Harga perolehan aset tetap. Untuk menentukan besarnya harga perolehan suatu aset, berlaku prinsip yang menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aset itu siap dipakai harus dikapitalisasi. Karena jenis aset bermacam-macam, maka masing-masing jenis aset tetap mempunyai masalah khusus. Misalnya tanah. Tanah yang dimiliki dan digunakan sebagai tempat berdirinya perusahaan dicatat dalam rekening tanah. Apabila tanah tidak digunakan dalam usaha perusahaan, maka dicatat dalam rekening investasi jangka panjang. Harga perolehan tanah terdiri dari harga beli, komisi pembelian, bea balik nama, biaya penelitian tanah, pajak selama tanah belum dipakai, biaya merobohkan bangunan lama, biaya perataan tanah, dan pajak saat pembelian tanah. Bangunan. Gedung yang diperoleh dari pembelian, harga perolehannya harus dialokasikan pada tanah dan gedung. Biaya yang dikapitalisasi sebagai harga perolehan gedung adalah harga beli, biaya perbaikan, komisi pembelian, biaya balik nama, dan pajak saat pembelian. Apabila gedung dibuat sendiri, maka harga perolehan gedung terdiri dari biaya pembuatan gedung, biaya perencanaan gambar, biaya pengurusan izin bangunan, pajak selama masa pembangunan, dan asuransi selama masa pembangunan. Alat perlengkapan gedung seperti eskalator, lift, dan lain-lainnya dicatat tersendiri dalam rekening alat-alat gedung dan didepresiasi selama umur ekonomis alat tersebut. Mesin dan peralatan. Yang menjadi harga perolehan pada mesin dan peralatan adalah harga beli, pajak yang menjadi beban pembeli, biaya angkut, asuransi selama dalam perjalanan, biaya pemasangan, biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa percobaan mesin. Alat-alat kerja. Alat kerja yang dimaksud di sini adalah alat untuk mesin atau alat tangan seperti pukul besi, obeng, dan lain-lain.
Karena harga perolehannya relatif kecil, maka biasanya alat-alat ini tidak didepresiasi, tetapi diperlukan sebagai berikut. 1. Saat pembelian dikapitalisasi, kemudian tiap akhir periode dihitung fisiknya. Selisihnya dicatat sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan dan rekening alat-alat kerja di kredit. Kedua, dikapitalisasi sebagai aset dengan jumlah tertentu dan dianggap sebagai persediaan normal. Kemudian, tiap kali pembelian baru dibebankan sebagai biaya. Pattern atau cetakan. Cetakan yang dipakai dalam beberapa produksi dicatat dalam rekening aset tetap dan didepresiasi selama umur ekonomisnya. Tetapi, jika hanya untuk produksi pesanan tertentu, harga perolehannya dibebankan sebagai biaya produksi atas pesanan tersebut. Perabot dan alat-alat kantor. Perabot seperti meja, kursi, almari, dan lain-lain, dan alat-alat kantor seperti komputer, kalkulator harus dipisahkan untuk fungsi-fungsi produksi, penjualan dan administrasi, sehingga depresiasinya dibebankan ke masing-masing fungsi tersebut. Harga perolehannya adalah harga beli, biaya angkut, dan pajak yang menjadi tanggungan pembeli. Kendaraan. Kendaraan yang dimiliki juga harus dipisahkan berdasar fungsi yang berbeda. Harga perolehan kendaraan adalah harga faktur, bea balik nama, dan biaya angkut. Pajak yang dibayar setiap periode seperti pajak kendaraan bermotor, jasa raharja, dan lain-lain dibebankan sebagai biaya pada periode yang bersangkutan. Harga perolehan didepresiasi selama umur ekonomis. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara. 1. Pembelian aset secara tunai ataupun secara kredit. Yang kedua, perolehan dengan pertukaran. Ketiga, perolehan dengan sewa guna usaha modal. Perolehan dengan membangun sendiri. Dan perolehan dengan hibah, bantuan, ataupun pemberian. Yang diperoleh melalui pembelian tunai dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap termasuk harga faktur dan semua elemen biaya yang dikeluarkan agar aset tersebut siap pakai. Dalam hal aset tetap diperoleh secara tunai, maka catatan pertama kali atas perolehan aset tetap adalah aset tetap di debit dan kas di kredit. Pembelian secara lump sum atau gabungan. Apabila dalam pembelian diperoleh lebih dari satu macam aset tetap, maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing jenis aset tetap. Menurut PSAK nomor 16, harga perolehan dari setiap aktiva yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aktiva yang bersangkutan. Contoh, PT EBAI membeli aset tetap dari sebuah perusahaan yang dalam proses likuidasi. Aset tetap yang dibeli terdiri dari tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Pembelian dilakukan secara paket atau lump sum dengan harga 80 juta. Harga pasar setiap aktiva tetap tersebut diketahui sebagai berikut. Gedung 25 juta, tanah 50 juta, dan mesin 25 juta. Maka, harga perolehan masing-masing aktiva tetap yang diakui oleh PT EBAI dihitung dengan cara sebagai berikut. Gedung 25 juta per 100 juta dikali 80 juta sama dengan 20 juta. Perolehan tanah
nilai 50 juta per 100 juta dikali dengan 80 juta, maka sama dengan 40 juta. Dan perolehan mesin 25 juta per 100 juta dikali 80 juta sama dengan 20 juta. Pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama periode angsuran harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Contoh, PT Sercel membeli mesin seharga 5 juta pada tanggal 1 Januari 2005. Pembayaran pertama 2 juta dan sisanya diangsur tiap tanggal 31 Desember selama 3 tahun dengan bunga 12% per tahun. Pencatatan harga perolehan mesin dan pembayaran angsuran sebagai berikut. Pada 1 Januari 2005, pada saat pembelian mesin, maka kita akan membuat jurnal mesin didebit 5 juta dan utang dikredit 3 juta serta kas dikredit 2 juta. Tanggal 31 Desember 2005, pada saat pembayaran angsuran pertama senilai 1 juta ditambah dengan bunga senilai 12% dikali 3 juta, 360.000 dijumlahkan menjadi 1.360.000. Maka jurnal yang akan kita buat adalah utang didebit 1 juta, biaya didebit 360.000 dan kas dikredit 1.360.000. Kemudian 31 Desember 2006, pembayaran angsuran kedua 1 juta ditambah dengan bunga 12% dikali dengan 2.240.000 menjadi 1.240.000. Maka jurnal yang dibuat adalah utang didebit 1 juta, biaya didebit 240.000 dan kas dikredit senilai 1.240.000. Dan pada 31 Desember 2007, pembayaran angsuran ketiga 1 juta, bunga 12% dikali 1 juta sama dengan 120.000, maka jumlahnya adalah 1.120.000. Dan jurnal yang kita buat adalah utang didebit 1 juta, biaya dikredit 1.200.000, dan kas dikredit 1.120.000. Berikutnya, perolehan melalui pertukaran. Yang pertama, ditukar dengan surat berharga. Aset tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi tersebut. Apabila harga pasar saham atau obligasi tidak diketahui, maka harga perolehan aktiva tetap ditentukan sebesar harga pasar aktiva tetap tersebut. Jika harga pasar surat berharga maupun aktiva tetap tidak diketahui, maka nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan perusahaan. Pertukaran aktiva tetap dengan saham atau obligasi perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi sebesar nilai nominalnya. Selisih nilai pertukaran dengan nominal dicatat dalam rekening agio ataupun disagio. Contoh, PT Klikbank menukar sebuah mesin dengan 1.000 lembar saham biasa, nominalnya per saham Rp10.000. Pada saat penukaran, harga pasar saham sebesar Rp11.000 per lembar. Jurnalnya, mesin 11 juta didebit dan modal saham biasa dikredit 10 juta dan agio saham dikredit 1 juta.
Apabila dalam pertukaran ini perusahaan menambah dengan uang, maka harga perolehan mesin adalah jumlah kas yang dibayarkan ditambah dengan harga pasar surat berharga yang dijadikan penukar. B. Jika ditukar dengan aset tetap yang lain. PSAK nomor 16 menyatakan bahwa harga perolehan aktiva tetap yang diperoleh dinilai sebesar nilai wajar aktiva tetap yang dilepas atau yang diperoleh, mana yang lebih andal, ekivalen dengan nilai wajar aktiva tetap yang dilepaskan setelah disesuaikan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer. Jika nilai pasar aktiva tetap lama maupun baru tidak dapat ditentukan, maka nilai buku aktiva tetap lama yang akan digunakan sebagai dasar pengakuan. Untuk penukaran aktiva tetap sejenis, maka PSAK nomor 16 menyatakan tidak mengakui adanya keuntungan atau kerugian. Sedang untuk pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis, maka diakui adanya keuntungan atau kerugian. Pertukaran aset tetap yang tidak sejenis adalah pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama. Misalnya, pertukaran tanah dengan mesin atau tanah dengan gedung. Perbedaan antara nilai wajar aktiva tetap yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan sebagai dasar pencatatan aktiva tetap yang diperoleh pada tanggal transaksi harus diakui sebagai laba atau rugi pertukaran. Penentuan harga perolehan dalam pertukaran seperti ini harus didasarkan pada nilai wajar aktiva tetap yang diserahkan ditambah uang yang dibayarkan. Jika nilai wajar aktiva tetap yang diserahkan tidak dapat diketahui, maka harga perolehan aktiva tetap baru didasarkan pada nilai wajar aktiva tetap baru. Contoh, awal tahun 2006, PT Klikbank menukarkan mesin produksi dengan truk baru. Harga perolehan mesin sebesar 2 juta rupiah. Akumulasi depresiasi sampai dengan tanggal pertukaran sebesar 1.500.000 rupiah. Sehingga nilai bukunya sebesar 500.000 rupiah. Nilai wajar mesin tersebut sebesar 800.000 rupiah. Dan PT Klikbank harus membayar uang sebesar 1.700.000 rupiah. Maka harga perolehan truk adalah nilai wajar mesin produksi 800.000 rupiah, uang tunai yang dibayarkan 1.700.000 rupiah, maka dijumlahkan menjadi harga perolehan truk sebesar 2.500.000 rupiah. Jurnalnya, truk didebet 2.500.000, akumulasi depresiasi mesin didebet 1.500.000, kas 1.700.000 dikredit, mesin dikredit 2 juta, dan laba pertukaran mesin tersebut didebet 300.000 rupiah. Laba pertukaran mesin sebesar 300.000 rupiah dihitung sebagai berikut. Nilai wajar mesin 800.000, harga perolehan mesin 2 juta, dikurangi dengan akumulasi depresiasi mesin 1.500.000 diperoleh 500.000 rupiah, sehingga laba pertukaran mesin merupakan selisih dari nilai wajar mesin dikurangi dengan harga perolehan dan akumulasi, sehingga diperolehlah laba pertukaran mesin senilai 300.000 rupiah. Berikut merupakan pedoman pertukaran aset tetap. Nah, ini adalah merupakan tabel pertukaran yang dapat kalian pelajari. Semoga ini dapat membantu ya. Ini adalah aset yang dipertukarkan bila sejenis, bila harga pasarnya lebih rendah, bila harga pasarnya lebih tinggi,
Nah, maka aliran kasnya seperti apa ini bisa dilihat pada pedoman pertukaran aset tetap ini. Oke, harga pasar sama dengan harga pasar aset yang dilepas. NB itu merupakan nilai buku aset dilepas, KM merupakan kas masuk, KK kas keluar, LBD adalah laba yang diakui. Oke, semoga dapat dipahami. Demikian materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menonton dan jangan lupa LCS channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.